Ya. Nah ini kalau memang benar ini pesanan, bukan pesanan sih. Kalau saya sih setuju sekali Gibran masuk ke kancah nasional. Yang mau mendaftarkan gugatan kan kecil. Ya. Sama juga mungkin yang Itu. tadi ramai kemarin dengan balihonya PSI menang BPJS gratis ya. Iya kan itu. Ini kan DPR sama pemerintah ketika diminta penjelasannya di MK sama-sama setuju. Kalau setuju kenapa Iya, nggak revisi maksudnya. undang-undang? Kenapa MK seperti judul kita MK mau dijadikan kambing hitam tempat cuci tangan begitu apa bagaimana? Nah, yang kedua jebakan Batman Jokowi ini orang nggak bisa terka. Mohon maaf, siapa menerka yang Johnny G. Plate yang dipilih oleh Jokowi lewat Nasdem ini bisa masuk barang? Apakah karena PSI ini partai yang kecil kemudian terlalu seksi dulu dibicarakan? Nah ini yang saya bicara persepsi. Bukan karena Pak Jokowi terlalu dekat dengan PSI, itu saja sebenarnya. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live. Hari ini kita spesial bersama dengan para tokoh-tokoh politik di Pulau Dewata, Bali. Nah, ini beliau adalah elit-elit politik di Bali lah kita katakan. Termasuk juga ada salah satu pengamat politik yang selama ini analisa-analisanya terbukti cukup akurat begitu. Ya, Om Swastiastu, Bapak-bapak, saudara saya. Om Swastiastu. Ya, yang perkenalkan dulu selamat datang di studio kami, Pak. Pak Adi, Pak Madiar Jaya, Pak Kadek Arimbau, Pak Lola Adi yang akan sampaikan lebih detail. Terima kasih sudah hadir. Ini channel YouTube Mr. Puisi Live. Kita akan membahas isu-isu baik politik, hukum, ekonomi, dan khususnya juga jelang dinamika 2024, Pak, pemilu 2024. Nah, sebelumnya saya ingatkan juga untuk ikuti channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, hari ini ada 3 orang narasumber di studio kami. Pertama di sebelah kiri kanan ya, di sebelah kanan saya Pak Madiar Jaya. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu Pak De. Beliau mantan apa kali Pak De? Politisi PDIP Perjuangan. Kader masih, bukan mantan ya? Kader kan tidak ada mantan. Oh, kader tidak ada Secara de jure dipecat. Oh, dipecat, tapi Secara de hatinya jure masih merah. bukan. Kan itu hak warga negara. Oh, oke. Hak warga negara. Ya, anggota Setia. setia, anggota DPRD Bali 2 periode dari PDIP Perjuangan. Ya, Bapak Madiar Jaya sekarang selaku pengamat politik. Nah, kemudian di kiri saya yang bajunya sama-sama merah ini walaupun beda, merahnya beda gitu ya. Bro Adi Susanto atau tepatnya Bro Nengah Yase Adi Susanto. Swastiastu. Swastiastu. Swastiastu Ya. Adi. Ya, Ada. Ya, yang panggil Bro Adi biasa. Bro Adi, ya. Nah, ya, Bro Adi. Kemudian yang terakhir ada Bapak Kadek Arimbau alias Lola ya. Siapa yang nggak kenal beliau, seniman pelawak Bali yang terkenal. Sekarang sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali. Swastiastu, Pak Dek. Swastiastu. Ya. Swastiastu, Made. Sorry, sebelumnya saya lupa, Pak Adi ini Ketua DPW PSI Bali. Ya, sorry Bro Adi, Ketua DPW PSI Bali. Ini juga bapak-bapak ini, Bro Adi juga caleg ya DPRD Provinsi, Pak Kadek caleg DPRD ya Pak Dek ya. Iya. Pak. Mohon doanya. Ya, siap di Sulteng Pak Dek. Sulawesi Tengah. Hanya Pak Made saja yang tidak nyalek lagi ini. Konsisten tidak Masih nyala. menunggu. Oh, masih menunggu Menunggu waktu. Siapa tahu dapat lagi dari PDIP kan begitu. Nunggu tondo-tondo. Oke, bapak-bapak semuanya, ini sesuai dengan topik kita di layar. Ini kita bicara hal yang menarik soal gugatan ya usia capres cawapres. Ini isu yang juga lumayan seksi lah dan ya mengarah juga kepada tudingan-tudingan miring kepada Pak Presiden Jokowi. Katanya ini adalah skenario juga bagian untuk melanggengkan dinasti politik atau dinasti kekuasaan. Meloloskan Gibran berupaya dengan gugatan usia capres-cawapres di MK agar katanya ada skenario menjadi cawapresnya Ganjar. Nah, ini menarik juga karena PSI kan ketemu Pak Prabowo beberapa waktu lalu. Nah, ini mungkin Bro Adi juga bisa cerita nih. Ini kayaknya ada benang merah yang bisa dihubung-hubungkan gitu. Nah, sebelum itu mungkin saya sedikit dulu ke Bro Adi ya. Ke Bro Adi mungkin sedikit kasih gambaran singkat dulu di awal sebelum kita diskusi. Ini kan kalau tidak salah PSI ya salah satu yang mengajukan gugatan usia capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Diharapkan kembali ke 35 tahun yang sekarang diatur
40 tahun ya di Undang-Undang Pemilu nomor 17 ya Bro Dit? Ya. Tahun 2017. Nomor 7 2017. Nomor 7 tahun 2017. Ya mungkin sedikit gambaran dulu Bro Adi. Apa urgensi PSI mengajukan gugatan walaupun ini kan di DPP ya atau salah satu Ya. kader ya. Kalau nggak salah kader DPP ya. pengurus Kader DPP. PSI ya, Ya, silakan Bro Adi. Apa kita kira urgensinya apa ini? Murni atau ya ada kesalahan-kesalahan dan seperti apa gitu? Ya, terima kasih. Saya senang sekali sebenarnya hari ini karena ketemu dengan senior beliau Made Arja aja. Saya sering mengamati beliau dulu waktu beliau masih di Komisi 1 beliau, Komisi 1 DPD Provinsi. Jadi terima kasih kesempatannya. Kemudian beli Kadek Lola juga yang notabene sudah sempat 2 periode di DPD. Jadi senior ini. Ya. Senior. Terima kasih hari ini kita diundang. Saya ingin jelaskan dulu karena memang di masyarakat kan isunya berkembang kemana-mana ini. Sebenarnya isu terkait judicial review kader-kader kami di PSI khususnya di DPP, emang mereka itu kebetulan pengurus DPP, ada yang anggota DPRD DKI Jakarta juga ada, kemudian Wasekjen DPP juga ada, Dede Uki Prayudi. Karena kita kan punya banyak potensial tokoh muda ini di Indonesia ini. Ada 20 sekian juta orang yang memang notabene usianya masih 35 tahun sampai 40 tahun. Jadi kalau misalnya ini kita tidak perjuangkan, mungkin nanti ke depan anak-anaknya Beli Made Arjaya, anak-anaknya Beli Kadek Lola, termasuk anak saya, tidak bisa berkontestasi nanti ketika ingin menjadi presiden ataupun calon wakil presiden, karena kan usia mereka rata-rata di bawah 40 tahun. Nah, berangkat dari ini kajian-kajian yang dilakukan, kita ingin mengembalikan norma itu menjadi 35 tahun. Ya, karena di sebelumnya kan 35 juga. Iya, 35 di undang-undang 40. Entah apa anggota DPR itu merubahnya dari 35 ke 40, kita juga kurang tahu. Ya, dan ini yang apa namanya membuat kami di PSI mengajukan judicial review khususnya pasal 169 di huruf Q. Di sana diatur batas usia untuk menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden itu 40 tahun. Nah, ini judicial review ini kalau boleh saya bilang itu nggak ada kaitan dengan penggadang-gadang Mas Gibran menjadi calon wakil presiden. Okay. Karena coba lihat, kita daftarkan di MK itu sekitar bulan Maret 2023. Isunya rame ketika Mas Gibran mau dicalonkan oleh masyarakat itu kan, itu udah sekitar 2 sampai 3 bulan setelah itu. Ya, salah satunya juga ada organisasi relawan Pak Jokowi, Projo, yang perda istilahnya itu kongres apalah di daerah itu mengusulkan nama Prabowo Gibran gitu. Jadi salah satu. kita tidak ada di setting-setting oleh siapapun, hanya karena kepentingannya untuk mempasangkan Mas Gibran ini dengan siapapun, nggak ada. Jadi niat murni PSI itu adalah bagaimana anak-anak muda ini diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi presiden maupun calon wakil presiden. Karena kalau kita lihat di negara-negara maju, contoh ini seperti Prancis, Emmanuel Macron ya, Presiden Prancis kan umur 36 kalau salah pada saat mereka pertama kali terpilih. Kemudian kita berbicara Perdana Menteri Finlandia itu umurnya kalau saya 36 tahun. 35. Sekarang Presiden Korea Utara Kim Jong Un itu 36. Ya, dan lain sebagainya, masih banyak tokoh-tokoh dunia yang memang bisa menjadi presiden di bawah umur 40. Nah, niat itulah yang kita kita lakukan agar hak warga negara sekitar 20 sekian juta orang ini yang usianya di bawah 40 tahun itu bisa menjadi pemimpin, tidak dikebiri karena adanya undang-undang ini. Ya, kita berserahlah ke Mahkamah Konstitusi, dan kebetulan pada saat eksekutif maupun legislatif, DPR juga memberikan statementnya di Mahkamah Konstitusi, mereka juga setuju. Jadi sekarang bolanya ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait orang bilang ini open legal policy atau apa ya mari kita tunggu hasilnya seperti apa. Yang jelas kita dari PSI itu tidak ada kaitan, tidak ada yang mendorong-dorong bahwasanya misalnya isunya Pak Jokowi misalnya memerintahkan, itu tidak ada. Karena seperti yang saya sampaikan, ini bulan Maret kita daftarkan di Mahkamah Konstitusi. Isu pencalonan Mas Gibran itu kalau saya jelas itu bulan Mei sampai bulan Juli udah mulai rame. Udah mulai rame kan? Ya. Jadi
jauh jaraknya Jauh. lumayan jauh ini. Nah itu ya, Oke. yang bisa saya jelaskan di Nanti awal, kita ya. lebih lanjut, Brody. Ya, ini Pak Diat sudah ketawa-ketawa ini sinyal-sinyal kayaknya ini. Sinyal-sinyal ini. Tadi kan yang Pengamat kan harus ya, gitu. tadi bilang yang di undercover jangan dibongkar, tapi kayaknya beliau akan bongkar ini. Ya, saya kasih dulu ke Pak Kadek Aribawa atau Pak Lola ya. Ini juga pendukung Jokowi sejati Hanura gitu ya, 2014, 2019 juga. Bagaimana melihat kondisi ini, artinya gugatan usia capres cawapres? Apakah benar seperti yang Bro Adi bilang ini memang murni tidak ada titipan apalagi kepentingan politik dinasti Pak Jokowi? Kalau pendapat saya yang pertama ini ya satu hak konstitusi ya. Ya. Hak teman-teman di PSI untuk apakah dia individu orang atau atas nama partai melakukan judicial review ke MK. Ya. Itu hak seseorang. Tetapi kalau saya sendiri melihat suatu perubahan perkembangan zaman ini kan sangat Wajar-wajar saja. luar biasa. Hmm. Tidak bermasalahkan tentang umur. Masalah tentang sistem pemilu juga kemarin ribut-ribut Ya, MK terbuka apa tertutup. akhirnya terjawab sudah, kan begitu. Nah, dulu waktu masa-masa kita melihat Pak Made di politik waktu jaya-jayanya beliau, pada saat itu sistem kampanye kita ke lapangan. Sekarang mau dibayar orang ke lapangan juga nggak mau. Ya. Pengerahan masa. Pengerahan massa juga enggak. Habis itu baliho. Dulu baliho banyak. Nah, sekarang sudah hilang. Nah, sistem dengan kemajuan teknologi sekarang itu merubah karakter manusia, baik ekonomi, budaya, sosial, politik itu sangat Ya, berubah. termasuk dalam bagaimana kita berproses atau menuju pendewasaan berdemokrasi kan Nah, begitu. sekarang dengan adanya sesuatu hal-hal konstitusi ke MK dengan gugatan tentang umur ini, kalau saya pribadi tidak melihat langsung ke Gibrannya. Oke. Kalau saya melihat bahwasanya perkembangan teknologi sekarang, generasi-generasi muda kita ini sudah siap untuk bisa bersaing baik di politik, ekonomi, sosial. Coba di dalam suatu perusahaan-perusahaan besar, CEO sekarang ini Anak muda. 30, Ya, 25 sudah bisa memimpin orang banyak seperti itu. Bahkan kalau kita bicara konteks misalnya kuliah atau jadi profesor, belasan pun sudah Ya, S3 gitu. kalau sekarang dibatasi, kalau dibatasi dengan umur, saya kadang-kadang kan di DPR juga seperti apa pola pikirnya kan gitu. Nah, sebelum saya mungkin walaupun Pak Dek di DPD, tapi kan tadi kita bicara Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu kan Pak Dek masih di DPD RI Iya. periode kedua. Iya. Kira-kira Pak Dek punya gambaran nggak kenapa misalnya DPR mengubah kan sebelumnya 40 tapi sebelum 35 Iya. kemudian dinaikkan menjadi 40 dan lewat Undang-Undang 7 2017. Ya, kalau saya di DPD ditanyakan seperti itu, itulah DPD. Nggak nyambung. Jangan sombong. Ini jujur, pengakuan jujur dari seorang Pak Lola yang 2 periode di DPD RI. sudah beberapa kali di tempat podcast saya bilang DPD ini lebih baik dibubarkan aja. Ya, dibubarkan. Tapi nggak diajak membahas Pak di Undang-Undang Tidak Pemilu. membahas, tidak ada diajak membahas. Oke. Hanya Memang pemanis saja di sana. Makanya kalau saya sih melihat keputusan PSI untuk menggugat ini tentunya sangat setuju sekali. Apa sebab? Karena politisi-politisi yang umur sekarang di atas 50, 60 sekarang ini berbalik loh. Dia akan mengikuti sekarang karena gensetnya begitu besar. Karena pemilihnya yang berumur generasi muda ini lebih besar begitu. Dia mengikuti. Nah, sekarang masalah tentang sistem-sistem pemilu, sistem kampanye sekarang sudah mulai kekinian sekarang. Ya, lebih ke digital gitu ya. Digital. Konvensional mulai berkurang. Nah, oleh sebab itu ya sangat setuju sekali saya ada seseorang warga negara yang melakukan hak konstitusinya ke MK ini. Oke. Nah, kita ini tinggal menunggu sekarang ini. Keputusannya seperti apa? Kalau diributkan sekarang, oh ini pesanan mungkin agak dari Gibran, tapi nyata-nyatanya bisa tidak ada keputusan. MK tetap memutuskan yang sekarang. Bisa jadi seperti itu seperti kemarin ini kan. Sistem pemilu. Sistem pemilu ini wah rame-rame, akhirnya tetap terbuka, landing lagi biasa. Nah, sekarang ini kalau dilihat dari pemain, kalau memang benar, nah ini kalau memang benar ini pesanan, bukan pesanan sih. Kalau saya sih setuju sekali Gibran masuk ke kancah nasional. Kenapa? Karena saya melihat track record beliau selaku wali kota di Solo. Kadang-kadang politisi-politisi yang pemimpin di daerah,
kadang-kadang mainnya di abu-abu. Tapi saya lihat orang ini, Gibran ini mainnya itu memang hitam-hitam, putih-putih gitu. Nasionalis benar beliau. Oke, berarti- Pancasila ada di sana. Berarti Hanura mendukung Gibran jadi cawapres. Sangat setuju sekali. Cawapresnya siapa itu dulu? Nah, kalau cawapres, masalah cawapres ini, kebetulan Ketua Umum OSO ini mengikuti apa perintah Jokowi. Oke, berarti sama seperti PSI tegak lurus dengan Jokowi. Beliau benar-benar loyal sekali. Satu page ya. Oh, satu page. Dia kalau OSO masalah Jokowi loyal. Tapi kan sekarang Hanura sudah mendukung Ganjar. Dulu kan juga PSI katanya mendukung Ganjar dengan ada Pak Rembo Rakyat dan Buradi ya. Ya. Tapi kan belakangan Buradi bilang belum ada PSI DPP kan bilang juga belum ada keputusan, bahkan belakangan dekat dengan Prabowo. Apa artinya juga Hanura kalau tegak lurus dengan Jokowi, kalau Jokowi ke Prabowo bisa ke Prabowo juga? Mungkin seperti sinyal-sinyal PSI gitu. Kalau saya sih Jokowi ke Prabowo nggak mungkin kayaknya. Oh, nggak mungkin. Ya Jokowi tetap di PDIP karena beliau adalah kader terbaik PDIP. Dan kalau sekarang masalah tentang Gibran ini kembali, kalau Gibran ini dimasukkan ke skala nasional, sekarang yang namanya corong ini, orang-orang politik melihat tokoh-tokoh muda sangat luar biasa. Oke. Beliau di sana berani tentang tempat ibadah, berani. Maka ada inovasi juga soal sampah yang jadi listrik gitu ya. Pokoknya kalau urusan hitam putih beliau jelas. Oke. Kadang-kadang ada orang yang menjadi pemimpin nggak berani memainkan perannya. Kadang-kadang kan, wah ini mayoritas, Abu-abu itu minoritas, juga abu-abu. yang jadi brandingnya bajunya Ganjar kan, ya hitam putih, dia bilang jelas hitam putih bukan abu-abu, katanya Pak Jokowi juga yang milihin kan gitu. Mungkin Pak Arjaya bisa bener nggak itu kan gitu. Ya oke, terima kasih Pak Kadek Arif Bawo, Pak Lola ya, yang ke Pak Ade Arjaya dulu ini menarik mungkin. Pak Ade melihat bagaimana apa yang juga disampaikan oleh dua rekan politisi. Kalau saya yang pertama adalah hak konstitusi. Jadi PSI ini kan jadi kembali lagi ke posisi kayak kita belajar ekonomi ada yang given. Maksudnya apa? Politik itu kan by design. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Bung Adi tadi, jadi posisinya adalah PSI kan jangankan masyarakat, pengurusnya aja kan pemuda semua. Ya. Jadi di bawah 40 tahun lebih banyak dari di daerah, kemudian disebutkan generasi Z masuk juga PSI semua masuk kan. Posisinya adalah kalau tidak by design, ini posisinya kalau ini benar 35 tidak masuk Gibran kan tidak by design. Oke. Tapi kalau masuk Gibran ya, tapi ingat momentum. Jadi kalau saya selaku pengamat, momentum ini, desain momentum ini, entah ini pesan sponsor atau tidak, tapi ini kan momentum. Ya, momentumnya 2 bulan itu dalam politik kan singkat. Momentum adalah bukan lama loh Pak. Ya. Jadi saya beda pandangan 2 bulan dalam momentum politik ini. Ya anggaplah Pak Jokowi sama Pak Prabowo sama Pak Ganjar. Jadi awalnya sama Pak Ganjar, Pak Prabowo, kemudian ke Pak Prabowo. Ini kan kalau kita membaca gestur kan kelihatan. Kemudian di PSI juga terjadi gonjang-ganjing posisi itu. Jadi momentum ini kemudian kejadian yang ada kemudian dikaitkan dengan tokoh. Nah ini kan masuk barangnya itu. Ya, dari benang merahnya ketemu lah. Tapi yang jelas PSI ini posisi untung. Nah, ini. Masuk ini untung, tidak masuk pun untung karena memperjuangkan generasi muda 30% loh real pemilihnya pemuda. Ini dihitung. Karena seperti tadi, kita tidak konvensional lagi, kita sudah berhitung betul. Jadi PSI itu kalau melihat dari gugatan itu, kita melihat PSI-nya berhitung. Bukan berhitung Gibran Jokowinya, berhitung anak muda pemilihnya ini. Berarti efek elektoral ya. Iya, jadi elektabilitas dan elektoral itu main dengan, mohon maaf, ini kan momentum biaya kecil, hanya mendaftarkan gugatan kan kecil. Sama juga mungkin yang tadi ramai kemarin dengan balihonya PSI menang BPJS gratis ya. Iya kan itu, semua akan mengarah ke sana karena pajak ini kan tambah besar nanti akan mengarah ke sana. Jadi PSI ini, PDI hanya belum menyampaikan saja karena masih berkuasa kan. Kalau dituntut Jokowi menggratiskan kan tidak mungkin. PSI kan belum. Kayak PDI dulu kita kan semuanya gratis kan kita bilang. Tapi begitu menang kan susah juga. Tapi kan momentum ini jadi dimainkan oleh PSI kemudian diikuti plus momentum ini kalau kita lihat kedekatan PSI dengan Pak Jokowi kan dikait-kaitkan orang. Ya, kemudian plus kedekatan gitu. tegak lurus dengan Pak Jokowi. Mohon maaf ini kalau saya selaku
kader PDI mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Gibran di Solo tegak lurus dengan Jokowi, ini saya mau koreksi. Kalau tegak lurus dengan keputusan partai, iya, karena beliau kan dicalonkan, kemudian di ini kendaraannya PDI, itu yang menarik, bukan Pak Jokowi. ya, jawaban itu kan disampaikan Gibran jawaban ketika itu tanya siapa yang didukung, kan itu kalau salah. setelah, nah mohon maaf, ini kan kalau saya, Gibran ini kan menepuk air di dulang. Terkucik bukan sendiri. Entah koordinasi dengan Pak Hasto atau tidak, atau di DPP seperti apa koordinasi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ini terjadi atau tidak. Tapi jawaban Gibran ini kan menjatuhkan kredibilitas PDI. Mohon maaf loh, jurkam, enggak, belum. Ya, belum. Saya juga belum masuk. Ini kan gesturnya ini apa yang disampaikan oleh Hanura. Jadi Hanura sudah melihat bahwa sudah ada persiapan untuk Gibran, anak muda ini. Semua sepakat anak muda, iya. Umur itu dulu kan yang berjiwa muda umurnya 60 berjiwa muda kan boleh kan gitu dulu. Kan itu ijazahnya SD sederajat kan itu dulu. Nah, sekarang kan tidak bisa seperti itu. Anak-anak muda ini kita terdidik. Terdidik, kemudian posisinya adalah kan lebih banyak yang muda yang terdidik daripada yang tua di era sekarang ini. Nah, ini posisi ini diambil oleh PSI, kemudian nebenglah kepada posisi Jokowi. Ini kan untung-untungan, ini gambling betul. Kalau Pak Jokowi menginginkan ini, syukur-syukur tidak by design di sini, kan itu. Tapi begitu masuk barang ini ke sini kan PSI terangkat betul. Oke, tapi saya sedikit potong Pak De. Ini kan yang menarik adalah Brady juga menyinggung tadi, termasuk Pak Kadek, Pak Lola juga menyinggung tadi. Ini kan DPR sama pemerintah ketika diminta penjelasannya di MK sama-sama setuju. Kalau setuju kenapa nggak revisi undang-undang, kenapa MK seperti judul kita, MK mau dijadikan kambing hitam tempat cuci tangan begitu apa bagaimana? Nah, yang tahu kan PSI itu. Ini dari awal sudah ada apa, sudah tahu posisi itu apa enggak, karena Gibran ini kan tidak hanya ke Prabowo tapi kan bisa ke Ganjar juga, bisa ke Anies juga. Ini kan politik kita enggak pernah tahu di Indonesia ini. Nah, tapi posisinya adalah kan ya paling gampang presiden keluarkan Perpu. Kan Perpu tentang usia. Iya, kan sudah sepakat kan. Eksekutif legislatif keluarkan kan, legislatif setuju kan Perpu. Kenapa harus ke MK? Ya, maksudnya apa momentumnya PSI ini? Kenapa saya bilang by design? Kan kalau maunya seperti itu dari awal sudah undang-undangnya dirubah kalau mau pemilu ini. Tapi cuman kan makanya saya bilang momentum ini, kepintaran PSI memanfaatkan momentum ini. Pertama sekali sasarannya adalah pemilih pemula, pemilih pemuda. Dia merasa mendapatkan tempat. Itu sama halnya dulu kita mendirikan BMI dan lain sebagainya. Jadi maksudnya pemilih pemuda itu kita rebutan. HG apa namanya yang AMPG Golkar, kita BMI semua mendirikan itu untuk merebut ini, karena dulu tidak seperti sekarang eranya kan itu. Nah, eranya dulu karena main lapangan, ya di lapangan harus ada orang. Nah, ini posisi momentum ini dimanfaatkan oleh PSI. Nah, kalau ada yang menunggangi ini dalam berikutnya, ini keuntungan PSI juga dan keuntungan bagi yang merasa diuntungkan dalam posisi berikutnya. Mohon maaf kalau Pak Jokowi menginginkan anaknya gitu umpamanya mau soft landing gitu, soft sekali karena tidak percaya sama Ganjar, tidak percaya sama Pak Prabowo. Jadi harus butuh ada orang yang bisa dipercaya. Ya, itu kan kita tidak tahu juga. Kan itu. Jadi posisi ini adalah kalau kita melihat posisi hukumnya itu hak konstitusi. Kemudian yang kedua, momentum dalam politik ini kan cepat-cepatan memanfaatkan momentum. Itu. Kemudian yang ketiga, siapa yang memanfaatkan, yang menguasai momentum, inilah yang untung. Saya yakin kalau ini terjadi, PSI akan berkibar lah, maksudnya bisa di posisi tengah lah. Gitu. Ya, saya ke Bro Ali dulu, bener nggak Bro Ali? Ini misalnya nyari untung-untungan atau gimana ini? Kalau beli Made Arjaya kan politisi senior dan beliau itu pengamat. Bicara politik, kita juga tidak terlepas dari bicara persepsi. Jadi masyarakat atau rakyat itu bisa mempersepsikan macam-macam. Tadi saya sudah clear mengatakan bahwasanya ini tidak ada kaitan dengan Gibran. Ya, kebetulan misalnya Mas Gibran usianya 36 tahun sekarang. Ya, di Oktober ini kalau salah. Iya, bisa jadi memang dikaitkan seperti itu. Dan memang bisa jadi untuk beliau kalau misalnya ada partai politik yang mencalonkan. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah untuk masyarakat atau anak-anak muda yang terpilih elektoralnya. gara-gara
aturan ini 20 sekian juta orang yang sesuai dengan kajian kita, sehingga inilah yang PSI ingin lakukan, sehingga ke depan tidak ada lagi persyaratan umur. Loh, sekarang kalau kita berbicara, tadi Beli Kadelola bilang ada CEO muda yang usianya masih di bawah 30 tahun kok banyak. Dan sekarang untuk menjadi calon gubernur itu kan usianya 30 tahun. Kalau calon bupati, wakil bupati kan 25 tahun. Ini ada gap terlalu panjang. Berapa? 21. Iya, calon 21. Ada gap dari 30 ke 40, terlalu banyak gap ya. Kalau diambil tengah-tengahnya kan 35 kan masuk ke bara kan. Apalagi begitu. sudah pernah ada di undang-undang Sudah pernah sebelumnya, ada kan begitu. ya. Jadi Dan sempat- Jurisprudensi, dan tapi sempat cuman juga- kan kalau saya lebih melihat ke momentumnya lah. Nah, kalau ada momentum itu berarti kita ya artinya itu kita syukuri lah kalau memang itu dipakai memang momentum ya karena kebetulan juga. Iya, pasti Itu ya, pasti itu sempat dihitung Hakim lah. MK kan Saldi Isra. Saldi Isra ya. Saldi Isra. Iya, sempat menyampaikan juga kenapa harus 35, kenapa nggak 30 sekarang? Ya, nanya artinya apa alasan 35 itu? Apa alasan 35? Atau kenapa nggak sekalian sebelum caleg 21? Gitu. Iya, tapi Apakah- terlalu muda mungkin. Nah, itu bagaimana Pak Dek? Tingkat kedewasaan. Ya, belum punya pengalaman memimpin. Nah, kalau saya lihat kawan-kawan di PSI, hati-hati juga sama Jokowi. Nah, ini Jokowi lirik sana, lirik di sini. Kadang melihat Jokowi lirik di sana, di sini, akhirnya kadernya juga melirik ke sini, kader melirik ke sini, ngambil keputusan gimana bisa rontok juga nih. Hati-hati juga. Apakah itu Pengalaman. Nah, itu rontoknya apa juga dikaitkan dengan sekarang mesranya PSI dengan Prabowo, bahkan juga beberapa petinggi PSI keluar gitu. Iya, Guntur Romli keluar. Nah, Mana Brody? sebenarnya kalau berbicara kunjungan Pak Prabowo ke Nah, apa sebenarnya yang PSI? terjadi dalam kunjungan itu? Itu hal silaturahmi biasa lah. Kenapa? Contoh misalnya ada saya dulu berseberangan dengan misalnya Beli Kadelola, kita sering berseberangan misalnya dalam media sosial atau dalam kompetisi pilkada atau apa. Ya tiba-tiba, Brody saya mau main ke kantor DPW. Masa kita tolak kan begitu? Ya, apalagi beliau misalnya dari partai besar kan begitu. Itu suatu berkah, suatu keuntungan buat kita, suatu penghormatan buat kami di DPP. PS ini kan partai kecil. Tapi kalau Ya, Prabowo visi- mengunjungi setelah Pilpres nggak apa-apa. Ini kan menjelang Pilpres, ini kan momentumnya. dalam politik ini kan harus banyak dari teman. Jadi karena kunjungannya sebelum Pilpres itu pasti akan Ya mungkin momennya dikaitkan tepat dihubungkan. nih. Jadi momen ini tepat karena kita jelang Pilpres. Ya, tapi kalau masyarakat mengait-ngaitkan sampai saat ini kita tidak pernah mencabut dukungan kita kepada Pak Ganjar kok. Sampai detik ini kita tidak pernah Berarti mencabut. masih mendukung Ganjar? Iya, sampai Masih saat ber- ini kita belum mencabut. Kalau beliau sih bukan mendukung Ya. Ganjar, masih melihat lirikan matanya Jokowi. Jokowi. Ya, sambil kita menunggu ya, kita kan tegak lurus dengan Pak Jokowi Pak dalam Jokowi, artian kita ya. tidak membebek. Ya. Kita ingin Pak Jokowi nanti pasti akan memberikan signal siapa orang yang tepat untuk melanjutkan legasi beliau. Kan Oke. begitu. Nah, itu maksudnya tegak lurus dengan Pak Jokowi. Oke, Ya, siap. Brody, Pak D sama Pak Ola, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan. Sebenarnya ini kemana juga arah dari dukungan atau endorse-nya Pak Jokowi nantinya, kan ini karena juga akan menentukan ya nasib PSI kan tergantung Pak Jokowi lah, tanda kutip. Kalau tegak lurus tadi kan begitu juga dukungannya. Mungkin juga tadi kan Hanura juga secara kalau kan juga mengatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi juga apakah Iya. akan berpaling kan begitu menjadi pertanyaan. Poinnya adalah bagaimana pembicaraan Pak Jokowi dengan Bu Mega. Jadi kepentingan Pak Jokowi masuk nggak di PDI, begitu masuk ya Kak pasti ke sini seperti apa yang disampaikan. Jadi sampai saat sekarang Pak Jokowi ini kan masih PDI. Kemudian memainkan peran itu kan kita juga nggak bisa menampik ini skenario PDI apa skenario-nya Pak Jokowi kan ini kita nggak tahu. Ini kita bahas ya sebentar habis jeda. Kita jeda dulu Oke. Bapak sebelum Terima kita kasih. lanjutkan diskusi yang lumayan hangat ini. Kita jeda sebentar. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita setelah tadi kita rehat sejenak. Saya sambung dulu ke Pak Made Arjaya ya. Tadi soal analisa bahwa konteks gugatan usia capres-cawapres itu sebenarnya konstitusional, artinya hak warga negara. Tapi kan momentumnya, apalagi ini pemilu sedang berproses dan pendaftaran capres-cawapres kalau nggak salah 19 Oktober akan dibuka sekarang awal dan pertengahan Agustus, bagi berarti 2 bulan. Apa kira-kira yang akan terjadi pada dalam 2 bulan ini dinamikanya jika dikaitkan juga dengan konteks gugatan di MK? Apakah juga Pak D melihat apa kira-kira juga sikap yang diambil oleh MK nantinya gitu?
Yang pertama adalah, jadi kita melihat bahwa kalau saya sih masih konsisten kan, pemilu kita belum pasti. Itu kalau saya masih konsisten dengan analisa saya. Belum pasti, berarti bisa tidak ada pemilu? Bisa tidak ada pemilu itu. Tapi cuman ya kita berpikir sekarang adalah pemilu. Jadi kemudian Oktober itu momentum ini, kemudian sekarang sampai September, kenapa saya menganalisa akan terjadi ketegangan politik yang sangat tinggi di September ini. Kenapa? Karena konstelasi dulu 2 kandidat akhirnya bertambah menjadi 3. Ya. Kemudian dengan posisi Golkar sekarang ini bisa 4. Kan itu. Golkar memungkinkan sebenarnya. Ya, tapi cuman kan kalau kita berbicara ideal, kita ingin 2. Kalau bicara ideal, kita ingin 2. Bukan saya ada di posisi Jokowi, ada di posisi mana, tidak. Tapi kalau kita bicara ideal, karena kita sangat heterogen dan lain sebagainya, kenapa kita pasti terpecah 2. Jadi kalau kita bisa mengumpulkan yang 2 ini menjadi 1, kemudian menjadikan 2 calon yang keduanya sama-sama ada dalam posisi itu, ya seperti saya bilang, nasionalis dengan agama ini kan kayak air sama minyak ini, kalau bisa kita pertemukan minyak ini, kita paksakan untuk ada dalam satu toples gitu umpamanya, kan itu yang bagus untuk kondusivitas ke depan. Tapi itu tidak terjadi karena ini kan banyak free rider. Jadi banyak free rider yang memainkan ini. Jadi tidak hanya konstelasi regional, nasional, tapi konstelasi internasional, geopolitik internasional ini kan sangat buruk. Bahkan dibilang juga ada pertarungan AS dengan Tiongkok kan. Ya, jadi posisi itu masuk. Jadi kita tidak bisa menutup mata kayak kemarin Pak siapa namanya ya, mantan BIN, kepala BIN Pak Hendro ngomong intelijennya sedang bekerja. Ini kan pesanan intelijennya sedang bekerja. Kita kaitkan dengan posisinya Pak Mahfud, kita kaitkan dengan posisi Rocky Gerung. Ini kan harus ada kegaduhan. Nah, makanya saya mempertegas, ada enggak pemilu ini kalau posisinya sampai Hendro Priyono ngomong intelijen asing bekerja. Di semua negara, intelijen Indonesia pun ngirim intelijen ke Malaysia, ke seluruh dunia, ada atas militer, ada semua. Intelijennya artinya ada. Semua bermain, iya, untuk kepentingan kemaslahatan, tapi cuman ini kan sudah digiring kepada ke Eropa, Ukraina, kemudian Amerika, Tiongkok, ini dikaitkan ke sana. Enggak, sebenarnya kita lah, kita kerucutkan, kita bicara Indonesia. Nah, kita bicara Indonesia, apa yang disampaikan oleh PSI, kita konstitusi aja clear. Kalau kita mau konstitusi, tapi kenapa ditarik keluar? Mahfud harus ngomong ini delik aduan. Semua orang sudah tahu, tapi kan tidak perlu dipertegas harus sampai menyebut kalau ada konteks lain kegaduhan. Coba bayangkan, ini omongan pejabat yang memancing. Nah, kemudian mohon maaf Pak KSP, langsung kan jumpa pers menyampaikan pasang badan. Artinya bahwa ada posisi yang mengadu masyarakat satu dengan yang lainnya dengan posisi ini. Padahal kalau diselesaikan dengan konstitusi hukum apa yang disampaikan oleh PSI, clear. PDI terpancing. Kalau saya bilang PDI ini terpancing. Kenapa? Karena yang paling gampang diadu ini masanya kita. Karena grassroots kita betul-betul grassroots. Ya kalau di Islam abangan lah, kalau ya mohon maaf kita masyarakat kalau dibilang preman, iya bilang apa. Jadi grassroots ini ada di posisi kita. Nah kemudian buruh posisi grassroots ini akan berangkat nanti tanggal 10 ke Jakarta apa tidak bentuk. Nah maksudnya jangan dipancing seperti itu. Kelihatan terbaca seperti itu. Polanya terbaca. Iya, polanya terbaca. Nah, PSI beda membacanya. Ini momentum inilah dimanfaatkan dengan posisi adalah posisi konstitusi, anak muda menginginkan konstitusi. Itu satu. Kemudian yang kedua, umur. Anak muda ini kami diberikan jalan untuk bisa masuk di sini. Itu 2. Padahal sebenarnya entah pesan sponsor, entah tidak by design, tapi politik itu by design, tapi keuntungan yang mana mau diambil? Semuanya bisa diambil dengan posisi konstitusi kita negara hukum. Ya, nah itulah yang sebenarnya politisi-politisi kita harus jeli membaca itu dan jeli memanfaatkan momentum. Bukan PSI yang memanfaatkan, tapi free rider ini memanfaatkan momentum dari PSI ini. PSI kan jadi gede. Ya. Kan itu maksudnya jadi gede dalam artian kalau persaingan saling membunuh, ini mohon maaf, dengan melempar umur ini sudah akan menjadi gede. Orang berpikir PSI mengakomodasi kita kan itu. Jadi itu jadinya posisinya. Nah, kemudian tegak lurus itu dengan Jokowi ini kan posisinya adalah PSI dengan Jokowi selaku presiden atau selaku pribadi, kan kita ini perlu dipisah. Karena kalau selaku dia kader PDI, tidak mungkin PSI
PSI tegak Ya. lurus dengan kader Jokowi, PDIP. dengan kader PDI, tidak mungkin. Tapi kan selaku presidennya, Presiden, Oke. kan itu. Nah, oke. ini yang kadang-kadang tidak jeli dinilai. Baca. Jadi masyarakat ini peluang wah ini. Nah, jadi perlu kesabaran dalam meneliti hal-hal seperti ini sehingga apa? Sehingga kalau kita ada di dalam jaringan perpolitikan itu sebenarnya kan sebelum terjadi harus ada bacaan. Bacaan. Nah, Ini kan mohon maaf, Oke. orang tidak membaca, PSI sudah melempar itu, padahal sebenarnya kan masuk pribadi-pribadi yang namanya hak konstitusi. Tapi kebetulan kader PSI. Nah, artinya apa? Kalau tidak by design, kenapa kader PSI bisa memunculkan itu? Oke. Itu pertama yang harus kita analisis gitu loh. Analisanya ada posisi itu. Karena apa? Karena PSI ada atau tidak pemilu, partai PSI ini jalan terus. Oke. Itu Oke. pemikiran PSI. Siap, gitu Farid. loh. Saya ke Pak Arimbawu dulu, Pak Kadek, Pak Lola. Kalau sekarang konsentrasi tentang pilpres ini kan semuanya belum ada. Belum ada calon sebenarnya. Belum ada calon. Oh. Calon resmi. Dan baru bakal. bedanya sekarang yaitu ada suatu magnet elektoral. Waktu dulu zaman SBY nggak seperti sekarang. 2014 ya, ketika Beda sekali. Nah, sekarang yang namanya Presiden Joko Widodo ini diperebutkan lah istilahnya. ini sebagai magnet kepuasan masyarakat itu udah di atas 80%. Nah, itu. Kepuasan masyarakat kepada Jokowi itu hasil survei. Nah, dari kehebatan Jokowi mengambil simpati masyarakat ini, nah jadi partai-partai pemerintah, jangankan partai pemerintah, oposisi saja sekarang sudah ingin juga Narik Tegak Jokowi. lurus dengan Jokowi. Tegak lurus dengan Jokowi. Tegak lurus dengan Jokowi. Tapi yang Partai Biru katanya masih dalam koalisi tegak lurus dengan Jokowi, tapi dukungnya perubahan. Itu gimana? Nah, artinya takut-takut juga kalau berseberangan dengan Jokowi Oh, sekarang. gitu. Ya. Artinya semua pasti bahasanya, ya coba bayangkan Partai Gerindra dengan mendukung calon presiden Prabowo, balihonya sekarang. Ya, padahal di mana-mana dengan Jokowi. Dengan Jokowi. 2024 jatahnya Pak Prabowo. Nah, ini gimana? Nanti takut-takutnya nanti ke depan ini Anies juga bisa dengan Nasdem bahkan mungkin bisa bilang tegak lurus dengan Jokowi gitu. kembali deh. Ini kan Ada dua sisi sebenarnya apa yang disampaikan. Kedua, jebakan Batman Jokowi ini orang nggak bisa terka. Mohon maaf, siapa menerka yang Johnny G. Plate yang dipilih oleh Jokowi lewat Nasdem ini bisa masuk barang? Ya. Itu nggak ada BTS orang apa berpikir. itu? Jadi pengamat manapun nggak pernah berpikir ini. Kemudian Golkar, Hartarto yang dipanggil sama Kejaksaan 12 Agung. jam, 46 pertanyaan. Nah, itu mohon maaf, dia sudah berpikir aman betul posisi ini. Tapi digoyang juga. Tapi cuman mohon maaf, ada sesuatu kan, akhirnya kan digoyang karena belum jelas bagaimanapun hubungannya kemana. karena Golkar itu dia sudah pasang arah angin, tapi ekornya ini dipegang kan itu. Dipegang. Nah, kayak di bandara itu kan ada arah angin, tapi ekornya dia pegang. Kan daerah-daerah setelah Dan isu berhasil kehebatan Jokowi, dia tahu siapa yang tegak lurus, siapa yang tidak. Itu loh, mohon maaf. Bukan karena kader PDI, bukan saya orang PDI, bukan. Tapi cuman ini beliau memainkan peran yang betul-betul bahwa beliaulah pemimpin sejatinya. Itu. Ya, seperti saya bilang tadi, Megawati satu-satunya yang presiden yang bisa manggil duduk bersama urusan koalisi hanya Pak Jokowi. Itu. Jadi ini kita melihat bahwa apa yang disampaikan tadi kan belum jelas. Saya melihat Ganjar aja belum jelas. Berarti Kemudian apakah- Prabowo juga belum jelas. Jadi mohon maaf, bisa saja Prabowo puan, bisa saja nanti Ganjar puan, atau mohon maaf kalau yang diinginkan PSI kan Prabowo Ganjar. Kata Pak Ahmad Hidayat itu. Kata saya kalau kita melihat, mohon maaf, kalau arahnya ke sana, itu posisi yang paling aman untuk anak muda. Mohon maaf, untuk anak muda yang tidak ingin melihat perpecahan. Tapi ya, Prabowo Ganjar maksudnya. Prabowo Ganjar itu yang diinginkan. Ini Karena bukan Prabowo Gibran. itu kalau diputuskan oleh MA, ke sana. Katanya pengamat Pak. Iya, tapi cuman ini kan mainnya ini ditunggangi apa tidak kan itu. Tapi kalau PSI ditanya kan pasti bilang enggak. Makin ditunggangi PSI makin senang kan, makin berkibar kan itu kan. Apa seperti kuda ditunggangi dipecut makin berlari. Iya kan, Iya, iya. Mungkin Bro Adi. Tapi ini. Bro Adi. Saya Iya. gini ya.
kunjungan Pak Prabowo ke kantor DPPS itu kan membuat heboh dunia maya lah, dunia perpolitikan juga. Maka itu juga memicu badai tanda kutip ya, gelombang di internal PSI sendiri kan begitu. Iya, ada bahkan seperti Mas Guntur Romli mengundurkan diri karena beliau itu kan harus konsisten, harus mengambil sikap karena beliau kan ketua umum Ganjar ya, Ganjar Spartan. Ya, tetapi kenapa di saat Pak Prabowo bertemu dengan Mbak Puan kemudian naik kuda itu tidak pernah diributkan? Apakah karena PSI ini partai yang kecil kemudian terlalu seksi dulu dibicarakan? Nah, ini yang saya bicara persepsi. Bukan karena Pak Jokowi terlalu dekat dengan PSI, itu saja sebenarnya. Itu saja. Kalau pandangan saya, kita mengamati ya. Itu yang terjadi karena mohon maaf, apapun yang sebelum diucapkan oleh Pak Jokowi duluan PSI yang menyampaikan. Itu yang terjadi selama kita mengamati. Gimana? Mungkin pas kebetulan saja. Jadi mungkin sedikit dijelaskan. Ya kan yang menarik juga statement teman-teman di PPPSI, selain tegak lurus dengan Jokowi, bahkan ada bahasa yang menurut saya menarik juga adalah Jokowisme, tidak hanya manut sama Jokowi tapi menganut Jokowi kan begitu. Ya, artinya itu gimana Bro Adi? Pasca reformasi ini kan kita melihat sosok Pak Jokowi yang pertama kan beliau orangnya humble, kemudian merakyat. Jadi sulit sekali untuk di zaman sekarang ini kita belum pernah punya presiden seperti Pak Jokowi. Taat hukum. Ya, taat hukum, kemudian merakyat. Jadi itu yang membuat tingkat kepuasan masyarakat itu 80% ya, sehingga kalau menurut pandangan saya gesturnya Pak Jokowi, apapun gesturnya itu pasti akan dipersepsikan macam-macam oleh masyarakat, oleh rakyat. Ketika dia gesturnya misalnya makan dengan Pak Ganjar, dukungannya 100% ke Pak Ganjar. Ketika bertemu dengan Prabowo, gestur orang yang kebetulan suka sama Pak Prabowo, oh ini tanda-tanda beliau akan mendukung Pak Prabowo. Jadi kalau ketemu Anies nanti? Iya, bisa saja. Mas Gibran kan sempat ketemu sama Pak Anies. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Nah, itu yang saya bilang, kalau kami di PSI, kami konsisten karena tingkat kepuasan Pak Jokowi itu sangat tinggi, sehingga kita tegak lurus sama Pak Jokowi itu dalam artian kita bukan membebek. Ada banyak kok hal yang kita kritisi terkait dengan kebijakan Pak Jokowi. Sebenarnya kisru capres-capres ini karena presiden kita ini luar biasa tingkat popularitas. Ya, magnetnya luar biasa. Apa juga coba kalau waktu zaman waktu SBY enggak begini. Apa juga karena statement Pak Jokowi yang bilang cawe-cawe gitu, Pak Dek? Gimana? Apa juga ini karena efek juga statement Pak Jokowi yang bilang cawe-cawe? Cawe-cawe dalam artian positif. Cawe-cawe keluarnya kan bukan dari Jokowi juga. Yang menandai cawe-cawe kan dari luar Jokowi. Jadi wajar saja Pak Jokowi mempersiapkan yang berikutnya itu kalau kepentingan Pak Jokowi mungkin kepentingan bangsa dan negara. Ada yang tidak suka kan dikerdilkan lagi sedikit. Betul. Oh, ini kepentingan Pak Jokowi. Seperti saya bilang soft landing. Soft landing kalau Pak Jokowi tidak soft landing kan negara yang kacau. Itu. Nah, ini kepentingannya itu karena eranya terbuka kan harus terbuka. Itu jadi terbuka, jadi oh ini yang pantas, ini yang tidak, oh ini beliau kan tidak mengatakan yang tidak pantas. Semua masyarakat Indonesia punya hak dan kewajiban dan kemudian diatur oleh konstitusi. Makanya saya bilang taat hukum, Pak Jokowi taat hukum, walaupun kadang-kadang memainkan sedikit itu kan urusan di dalam gitu loh. Tapi posisinya adalah seperti tadi, real 80% itu orang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Nah sehingga mohon maaf satu-satunya kan Gibran ketemu sama ini dipanggil, oh anak kecil kan, dalam politik tidak ada alasan wali kota itu anak kecil belum paham anak ingusan mungkin. Nah tapi cuman kalau masyarakat kebanyakan oh benar dia anak kecil belum ini, padahal sebenarnya PDI kan nyari ngelesnya ini susah. Nyari ngelesnya ini susah, tapi cuman mohon maaf Pak Jokowi ini kan ingin dekat kepada semuanya. Termasuk ada masalah dengan Anies tidak? Hanya pengamat yang menyampaikan bahwa tidak ingin Anies? Enggak ada itu. Posisinya itu enggak ada. Cuman kan yang ingin dua kandidat. Nah ini kan ada keinginan. Grand skenario seperti tadi politik itu baik skenario. Ini loh yang paling aman kalau dua. Pak Jokowi mungkin pernah menyampaikan di internal itu karena apa? Yang paling aman itu loh kira-kira. Kalau banyak akan ini. Dampaknya juga kan biaya pemilu. Dalam posisi kita membangun dalam posisi proyek-proyek mercusuar yang belum kelar dan kemudian kita harus mengeluarkan hanya untuk pemilu dan kemudian meredam keributan ini kan butuh biaya panjang. Itu makanya cawe-cawe positif cawe-cawe tadi secara positif itu Pak Jokowi ingin soft landing, negara ini loh
soal planning, kalau kita menyitir bahasanya Rocky Gerung, Pak Jokowi selaku kepala negara ini loh soal planning, karena negara ini ingin soal planning juga gitu loh. Ya, apakah terakhir mungkin sebagai closing kita lah, mungkin sedikit prediksi juga terhadap apa yang terjadi sekarang gugatan di MK. Saya mungkin mulai dari Bro Adi dulu, harapannya juga selaku mengajukanlah gugatan. Nah, ini kan juga akan mungkin sangat mengubah konstelasi ketika memang gugatan ini digabulkan, mungkin saja juga akan mengubah konstelasi yang luar biasa dari arah Pilpres 2024. Silakan Bro Adi. Ya, kalau menurut saya sih bola sekarang ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Ada kalau nggak 9 hakim Mahkamah Konstitusi di sana, dan kita harus percaya penegakan hukum kita, karena hukum itu kan kita jadikan panglima di negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan jangan dikait-kaitkan misalnya ada salah satu hakimnya di sana adalah iparnya Pak Jokowi misalnya, karena kan mereka selalu nanti pasti ada nanti dissenting opinion istilahnya kan begitu. Sama dengan ketika memutuskan sistem pemilu itu kan banyak orang-orang bahkan di Gerindra ini sudah mencatat bahwa ini akan tertutup. Faktanya kan terbuka. Ya, jadi opini-opini liar itu saya berharap sih tidak digaungkan lagi, karena kita harus percaya dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika misalnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review dari PSI ini, dan tentunya kesempatan luas ini bukan hanya tertuju pada Mas Gibran. Mas Gibran itu kan kebetulan yang memang digadang-gadang jadi wakil presiden. Ya, ada puluhan juta anak-anak muda yang punya kesempatan yang sama untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, termasuk sebelumnya pun juga Ketum PSI Bro Giring kan mendeklarasikan diri capres gitu. Iya, anggaplah itu. Ya, kebetulan kan beliau mundur karena melihat konstelasi politik yang begitu tinggi kan gitu. Nah, itu. Jadi harapan kami ya hormati putusan MK tersebut, apapun yang akan dikeluarkan, ya kita tidak berpikir yang negatif lah. Apa putusan MK itu berarti sudah putusan yang terbaik dan final dan mengikat. Nah, itu sih. Terima kasih. Siap. Bro Adi, terima kasih. Pak Kadek, Arimbo, kalau saya menyimpulkan seperti ini, aturan apapun yang ada di negara kita harus juga menyesuaikan tentang perkembangan zaman yang ada sekarang ini. Kalau sekarang meninggalkan daripada kebiasaan, ini sudah jauh sekali. Sebenarnya politisi-politisi yang senior dulu kalau nggak mengikuti dengan sistem gaya anak muda sekarang ini, lewat jauh, bener-bener ditinggal. Nah, itulah sebabnya saya sangat setuju sekali dari teman-teman PSI dan beberapa masyarakat membawa hak konstitusinya ke MK. Jadi umur 35 ini yang dulu sudah masuk di dalam undang-undang, sekarang dirubah menjadi 40, dikembalikan ke posisi 35, ya saya sangat setuju sekali. Saya sangat setuju sekali, dan tetap kalau dalam urusan pencapresan kami tegak lurus kepada Ketua Umum, yaitu Bapak Dr. Usman Sabta sebagai Ketua Umum kami. Tidak ada lagi main lirik-lirikan, apalagi melihat lirikannya Jokowi, apa ke Prabowo, apa ke Ganjar, kami tetap Ganjar. Jadi partai kami juga hati-hati sekali. Salah menilai lirikan Jokowi, salah juga, rontok juga partai bisa jadi. salah mengartikan lirikan Jokowi. Masuk ke lubang buaya gitu ya, itu jebakan Batman. Ini sudah ada beberapa partai juga salah mengartikan lirikan, hati-hati juga. Kurang tajam berarti. Analisanya kurang tajam. Ya, Kurang sabar. Terakhir Pak Made sebagai sebuah closing yang juga tahu isi perutnya PDIP, lapor-lapornya PDIP, ya itu gimana? Kalau bisa bongkar semua. Ya. Nah, ini posisinya adalah kan momentum. Jadi saya selaku kader PDI gitu umpamanya melihat Pak Jokowi selaku kader PDI. Nah, kalau ini dikabulkan kan hak konstitusi. Tapi pada tahun politik kan masyarakat kadang-kadang tidak sadar tentang itu, pasti dikaitkan, oh ini ada warangnya Pak Jokowi, ini ada yang berkuasa ini untuk anaknya, padahal sebenarnya mungkin tidak. Nah, makanya sebenarnya momentum untuk anak bangsa, tapi momentumnya kalau ini diputuskan sebelum tanggal
sebelum tanggal 19 gitu umpamanya. Oktober. Jadi Jokowi akan menjadi bulan-bulanan pihak lawan kan itu. Jadi maksudnya kalau bisa umur kita sepakat, jadi umur 35 bahkan 30 kita sepakat karena pendewasaan dan kemampuan sekarang ini kan sudah tidak bisa dinilai dengan umur karena dengan teknologi dan lain sebagainya. Jadi ini setelah pemilu lah itu. Jadi, Jadi untuk pemilu berlaku berikutnya, 2029. ya untuk pemilu berikutnya. Nah, kalau momentum ini kemudian terjadi, ini mohon maaf, kami di PDI pasti sangat rugi karena mohon maaf kader kami kemudian seolah-olah dianggap untuk padahal sebenarnya PSI gitu loh. Padahal sebenarnya dari PSI yang mengajukan itu. Atau PSI yang untung kali seperti Pak Dewi. Untung pasti kan udah dihitung momentumnya karena ketua umumnya mohon maaf Dewan Pembinanya ini kan hitungannya jelas karena pernah ada di pihaknya ya mohon maaf ini itu pernah semua ada karena pernah mewawancarai semua tokoh itu kan tahu kan jadi pola pikirnya tahu jadi pemanfaatan momentum ini yang harus jeli semuanya dan tegak lurus. Mohon maaf, saya sepakat tegak lurus kepada ketua umum. Nah itu. Jadi satu karena saya merasa diuntungkan juga kalau tegak lurus kepada Pak Jokowi. Untung karena Pak Jokowi adalah kader PDI kan. Saya nggak langsung Itu. Tapi cuman posisi pertarungan sekarang kan orang tidak melihat ansih itu. Nah, pertarungan seperti tadi udah disampaikan bahwa di era sekarang ini orang berubah dengan sangat cepat. Jadi orang dijatuhkan dengan sangat cepat, orang diangkat juga dengan sangat cepat. Jadi bagaimana Panji Gumilang yang begitu hebatnya itu, ya mohon jatuh. Oke. Kan itu. Jadi posisi ini jangan. Tapi harapan saya, jadi kita berpikir pemilu ini ada, jadi kita berjalan baik-baiklah. Lirikan Pak Jokowi itu untuk soft landingnya bangsa dan negara. Kita jangan melihat pribadinya Pak Jokowi, tapi kita melihat kepentingan bangsa dan negara. Saya yakin PSI, Hanura, semua melihat kepentingan bangsa dan negara, termasuk PDI. Tapi nanti akan meramu siapa yang terbaik bangsa dan negara ini. Jadi ayolah mereka duduk bersamalah. Oke. Jadi jelas poinnya dari pandangan Bapak-bapak ini gugatan usia capres cawapres itu adalah hak konstitusional dan memang jadi kebutuhan pemimpin kita ya pemimpin usia muda. Tapi kita walaupun sebenarnya ini bisa diubah dengan perpu seperti yang Jaya bilang atau DPR kenapa tidak merevisi saja undang-undang toh sama-sama sepakat, tapi karena sekarang sudah ada di MK ya bolanya atau gongnya nanti MK yang memutus apapun kita hormati putusan MK. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih si hebat di Bali. Terima kasih juga. Masih banyak belajar. Ya, sudah hadir di studio channel YouTube Mr. Puisi Live dan kita akan hadir dengan isu-isu yang lebih menarik termasuk isu-isu lokal. Mungkin juga kita bisa bahas apakah Pak Gubernur Koster stop landing. Nah itu juga mungkin bisa menjadi materi kita berikutnya karena ini kan sudah mau habis juga masa jabatannya Pak Gubernur Bali Wayan Koster 5 September 2023. Terima kasih sudah menyaksikan konten di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan NGP Media. Terima kasih Bapak-bapak, kita berjumpa di kesempatan berikutnya.